Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut pembahasan kuliah kita. Pagi ini kita bahas tentang combining sources. Bagaimana kita melakukan penggabungan sumber bacaan. Oke, katanya, for most assignments, students are expected to read a variety of sources. Ya. Jadi katanya mahasiswa diminta untuk membaca banyak sumber yang bervariasi, often reflecting conflicting views and on a topic. Dan bahkan ada conflicting, ya, berbeda atau bertentangan antara satu topik, antara satu penulis dengan penulis lainnya dalam satu topik. Nah, ini biasanya akan menjadi research problem. Ya. Ini kalau kita menggunakan ini ya, conflicting ini, bisa saja kita mendapatkan ide penelitian yang baru. In some cases, katanya, contrast between various views may be the focus of the task. Nah, katanya bahwa perbedaan ini, katanya, pandangan yang berbeda ini menjadi penelitian baru, fokus baru. This unit explain how a writer can present and organize a range of contrasting sources. Jadi kita mempelajari bagaimana melakukan pengelolaan perbedaan ini. Nah, kalau di dalam ekonomi yang paling terkenal itu di mikro misalnya ya, kalau kita lihat ke mikro, ada perbedaan pandangan di mikro. Nah, kita mengenal ada yang apa namanya itu? Marshallian demand function. Ini standar ya, di mikro kita belajar Marshallian demand functions. Kemudian ada Hicksian, ya, Hicksian demand function. Nah, ini pendekatannya yang berbeda. Nah, ya. Nah, jadi ada Marshall mengatakan bahwa yang berubah itu apa? Ya. Yang berubah itu apakah utility, bukan, atau budget? Ya. Nah, ini ada dua pendekatan. Ya. Nah, kalau Marshall bilang, Hicks bilang budgetnya itu yang digeser. Ya, kenapa? Karena utility-nya tetap. Ya, itu dua pandangannya. Kemudian muncullah ada pendapat gabungan keduanya. Menjadi Slutsky. Nah, ini Slutsky. Ada keseimbangan antara Marshall dan Hicksian. Nah, ini ada yang kita kenal Slutsky equation. Ya. Nah, ini adalah dua bentuk penggabungan. Nah, kalau di moneter ya, ada klasik, ada Keynesian. Nah, ini bisa menjadi penelitian. Jadi kalau ada perbedaan itu justru membuat penelitian yang baru. Mentioning sources. Bagaimana kita menyebutkan ya? In early stages of essay, it is common to mention the contributions of the writers to the subjects. Jadi kalau ada tulisan, katanya kita harus menjelaskan kontribusi orang lain, ya. To show that you are familiar with their work, ya. Untuk menunjukkan bahwa kita sudah baca ini, sudah tahu kita. Ya, jadi ini coba lihat nih, reading the following example from a comparisons of technology readiness in China and America consumer and answer question below. Dan coba baca tulisan berikut, perbandingan teknologi, kesiapan teknologi antara China dan Amerika, ya, konsumer Cina dan Amerika. How many sources are mentioned here? Dengan berapa banyak sumbernya? What was the subject matter of Stram, Bitnam, and Rotary's research? Apa subjek yang dikemukakan oleh penulis ini? Which source constructed fear of computers with playing with the computers? Ya. Which source explain the paradox of positive and negative attitude? Jadi dia jelaskan semuanya. How many sources are cited? Berapa sumber yang dikutip? And the study attitude to particular technology.
The extent to which consumer decide to use new technology is commonly influenced by factor. Jadi katanya keinginan konsumen untuk menggunakan teknologi itu dipengaruhi apa? Consumer attitude. Attitude konsumen terhadap apa? Spesifik teknologi. Nah, siapa yang mengungkapkan? Ada dua orang. Ya, untuk Bobit, ya, Dokar, kemudian ada satu Curam. Nah, perhatikan di sini ada titik koma sini, menandakan dia dua sumber ya. The level of technology anxiety exhibited by consumer. Ya, ada lagi sumber dari sini. Ya, ada tulisan ini. And katanya consumer capacity and willingness. Siapa yang menentukan? Simpulan. Kemudian Mick and Fournier argued. Nah, dia buat itu. Berpendapat bahwa consumer can simultaneously exhibit positive feelings. Nah, jadi mereka ini yang menyebabkan positive feeling, such as intelligence and efficacy, and negative feeling. Berarti dua-duanya dibuat, ada positive feeling dan negative feeling, such as ignorance and inaptitude toward the technology. Venkatesh found that computer playfulness and computer anxiety safe and uncode that user could employ informing perception of area use about new technology. Jadi nampak ya. Jadi jangan khawatir kalau menggabungkan dua atau lebih sumber. Biasa aja ya. Kalau kamu tulis misalnya orang yang sudah menyatakan bahwa energi gas buang itu berbahaya, itu simpulan. Hal ini didukung pula oleh penelitian yang dilakukan oleh bulan. Nah, tapi kalau kita katakan bahwa ada kontras, namun kita bilang bahwa penelitian simpulan menyatakan ini begini. Jadi ada dua kondisi yang bertentangan. Itu tidak masalah ya. Taking a critical approach. Sebagai pendekatan kritis. To test below reflect different views on the topics of climate change. Topik berikut ini adalah pandangan yang berbeda tentang climate change. Read them both and then study the extract from an essay that mention the two sources. Answer the question below. Nah, ini climate change. Siapa yang buat? Ini sesuai dengan mata kuliah kita ya, climate change. Itu bagian dari lingkungan. Most scientists now agree that global temperatures have risen over the last century. Nah, katanya banyak ilmuwan menyatakan bahwa temperatur global sekarang sudah naik sejak beberapa, terutama pada abad terakhir ya. And that this trend is reflected in the such phenomena as melting of sea ice and the retreat of glaciers. Nah, ini katanya ada cairan es ya, dan ancaman terhadap glasier. There is also consensus that over the period level of carbon dioxide. Nah, ada konsensus terhadap karbon dioksida in the Earth's atmosphere has also risen. Bahwa mereka juga sepakat itu menyatakan bahwa level karbon dioksida di atmosfer itu sudah naik juga, mainly as result of burning fossil fuel such as coal and oil. Itu utamanya disebabkan apa? Pembakaran bahan bakar fosil seperti apa? Batu bara dan minyak. The common view is the first change is the result of second. Katanya pandangan pertama itu first change is the result of second. Bahwa perubahan di climate change itu karena adanya pembakaran itu tadi. Okay. In other words, a warmer climate has been caused by CO2. Bahwa kenaikan suhu bumi ini disebabkan oleh CO2, which was effect of causing the warmth from the sun's ray to be trapped inside the atmosphere. Ini menyebabkan apa?
uap panas ya, panas dari sinar matahari itu, ultravioletnya itu terperangkap di dalam atmosfer. Kata itu disebut sebagai apa? Disebut sebagai greenhouse effect. Ya, itu efek rumah kaca. Kenapa efek rumah kaca itu? Pantulannya itu tidak habis ya, berpindah ke tempat lain, pindah lagi, tetap di dalam itu. If this theory are accepted, it can be expected that temperature will continue to increase in the future. In future, as carbon dioxide levels rise. Nah, ini katanya teori ini diterima menyatakan bahwa temperatur ini akan naik terus, ya, karena jumlah pembakaran bahan bakar fosil yang menjadi sumber CO2 itu naik. Since this will have harmful effect on agriculture. Nah, ini mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap apa? Terhadap pertanian and other human activities, dan kegiatan manusia. Effort should be made to reduce the burning of fossil fuels. Nah, katanya harus ada usaha untuk mengurangi pembakaran gas bahan bakar fosil ini. Nah, ini dia menjelaskan efek dari pembakaran BBM ya. Nah, katanya the conventional view of global warming is caused by rises in carbon dioxide level have been criticized on a number of grounds. Ya. Bahwa katanya pandangan global warming itu disebabkan oleh peningkatan CO2 katanya itu dikritik katanya. Ya. Some critics claim that recent period of warming is part of natural cycle of temperature. Katanya mereka mengkritik bahwa pemanasan global itu merupakan siklus fluktuasi temperatur bumi itu, dunia ini, alam ini, which have been recorded over the past few thousand years. Itu sudah terjadi berapa ribu tahun yang lalu. They pointed out that Europe experienced one period. Mereka menyatakan bahwa Eropa pernah panas itu periode 800 tahun yang lalu, which was unreleased to CO2 levels. Nah, jadi berbeda ya. Katanya ini sudah ada nih 800 tahun yang lalu bahwa bumi ini pernah panas. Padahal pada saat itu CO2 tidak ada adanya. Maksudnya tidak banyak. Ya. Ada kritik doubt the reliability of the basic temperature data and maintain that apparent rise in the temperatures is caused by growth of cities regardless as a heat islands ya. Nah, katanya temperatur ini katanya datanya itu tidak reliable ya, tidak meyakinkan bahwa temperatur naik itu karena adanya peningkatan perkotaan, bukan adanya panasnya pulau-pulau. In addition, some claim that warming is caused by a reduction in cloud cover. Katanya klaim yang menyatakan bahwa panas ini disebabkan oleh penurunan ya cloud itu ya, awan itu, allowing more sunlight to reach the earth surface ya. Jadi sinar matahari itu langsung menuju ke permukaan bumi itu. This effect they believe in is a result of solar activity or sunspot ya. Nah, ini katanya ini pun kerjaan matahari nih, which are known fluctuate on an 11 years cycle. Nah, jadi aktivitas matahari ini katanya ini punya siklus setiap 11 tahun. As a result of this dog, skeptics argue that there is no need to attempt to reduce the industrial activity that cause carbon dioxide to be produced. Nah, ini menurut Wong ini katanya bahwa karena ragu ini kita tidak perlu menurunkan kegiatan industri ya, yang menyebabkan karbon dioksida ini. Jadi ada dua pandangan yang berbeda ya.
how strong is the evidence for global warming? Berapa kuat bukti bahwa terjadi pemanasan global? Lombardo katanya 2009 menyatakan bahwa significant rise in the earth temperature over the past century is product of increased level of atmospheric CO2, bahwa peningkatan secara signifikan temperatur bumi ini, ya, terutama di past century, ya, abad sebelumnya, is product of increased level of atmospheric. Itu disebabkan oleh CO2 atmosfer caused by greater use of fossil fuel, yang disebabkan oleh penyebab utamanya adalah bahan bakar fosil. He maintained that this position is now generally agreed. Ini dia bertahan bahwa dia mengatakan bahwa ini generally agree, ya, setelah umum diterima. That step should be taken to reduce future warming, katanya, perlu diambil tindakan untuk mengurangi apa? Pemanasan ini. Caranya gimana? Restricting the output of greenhouse gases, katanya, mengurangi output yang berkaitan dengan gas rumah kaca, such as carbon dioxide, seperti karbon dioksida. However, katanya, Wong 2007 menampilkan range of counter argument, ya, menyatakan argumen yang berbeda, ya, counternya. She mentioned evidence of historical climate change. Dia menyatakan bahwa ada bukti perubahan iklim secara historis itu which cannot have been caused by rising level of CO2, yang bukan disebabkan oleh peningkatan CO2, and also discuss the difficulty of obtaining reliable data on temperature change. Dan katanya kesulitan juga dalam memperoleh data perubahan temperatur, as well as ada claim that solar activity might affect the amount of cloud cover. Kemudian ada aktivitas matahari, ya, yang menyebabkan jumlah tutupan awan itu mengalami penurunan in temperature levels, sehingga berpengaruh terhadap suhu, ya. Such uncertainty, katanya, ya, ketidakpastian seperti itu, she consider may raise doubt about the value of cutting CO2 productions. Katanya, kalau kita turunkan CO2 itu belum tentu bisa menurunkan pemanasan global. Nah, itu adalah cara kita untuk menyatakan kalau di skripsi bagaimana kita munculkan dua perbedaan. Jadi jangan satu aja. Yang berbeda itu perlu. Karena berbeda maka perlu. Jadi jangan pikir, oh ini berbeda nih, kita punya salah. Nah, ya, justru berbeda itu berarti kita sudah mengumpulkan banyak bukti. Ya, siapa saja. Oh kalau tidak ada ya sudah, tidak apa-apa. Tapi kalau berbeda itu juga tidak masalah. Kita geser, ya. Combining three sources. Bagaimana kita menggabung tiga sumber, ya. Read the third text of climate change below, ya. Then complete the paragraph from essay above title. How strong is evidence of global warming? Ya, jadi berapa kuat bukti tentang pemanasan global ini? Debate on issue around climate change have intensified recently. Debat tentang perubahan suhu ini dan climate change ini sudah terjadi sangat intensif, ya. Since while most scientists agree that global temperature are rising, ya, karena katanya banyak ilmuwan menyatakan bahwa pemanasan global ini merupakan apa? As a result of ever higher level of carbon dioxide, katanya. Itu karena peningkatan penggunaan karbon dioksida in the Earth's atmosphere, di atmosfer bumi. Minority continue to argue, ya, sebagian kecil
terus berargumentasi bahwa rise in insignificant. Ada juga berpendapat bahwa peningkatannya itu tidak signifikan, short term, jangka pendek, unrelated to CO2 level, jangka pendek, dan tidak ada kaitannya dengan jumlah atau tingkat penggunaan CO2. The controversy clearly has important political and economic consequences. Nah, ini perbedaan ini katanya merupakan aspek penting dari konsekuensi politik dan ekonomi. Kita tahu bahwa kalau kegiatan industri berkurang, pasti orang menganggur, ya, kemiskinan dan sebagainya. Okay, since international agreement katanya is needed to control the output of greenhouse gas. Karena katanya perjanjian internasional itu bermaksud untuk mengawasi atau mengurangi gas rumah kaca. Okay. Climate skeptics insist that computer models are unable to handle the complexity of the world weather system. Katanya skeptis tentang pemanasan global ini, katanya komputer tidak mampu melakukan permodelan yang tentang dunia yang sangat kompleksitas ini. Ya. Jadi suhu itu sangat kompleks. And so should not be used as basis for making major decisions. Oleh karena itu, katanya kita tidak bisa menggunakan isu ini sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Their view is that because the science of global warming is uncertainty. Pandangannya bahwa ilmu tentang pemanasan global itu belum tentu, katanya. The money that would be spent, for example, on a building wind farm could be better spent on improving health and education in developing worlds. Uang yang dikeluarkan ya untuk membangun, ya misalnya membangun apa? Membangun pembangkit listrik, tenaga ini, tenaga angin, tenaga matahari dan sebagainya, itu lebih bagus katanya dibelanjakan untuk meningkatkan kesehatan dan pendidikan di negara berkembang. Nah, itu pendapatnya. Oke. Sudah paham ya? Jadi bisa 2, 3 atau lebih. Nah, ini kan nggak mungkin dia mau buat 10 gitu kan. Di samping terlalu banyak contoh, juga memakan tempatnya. Organizing paragraph. Bagaimana kita mengatur paragraf? Paragraph are the basic building block of academic writing. Paragraf itu adalah dasar bangunan utama dari tulisan ilmiah. Well-structured paragraph help the reader understand the topic more easily. Nah, katanya kalau struktur paragraf itu ya bagus ya, terstruktur bagus, maka itu akan membantu pembaca untuk membaca tulisan kita dengan lebih mudah. By dividing up the argument into convenient sections, dengan cara membagi paragraf itu dalam bagian yang sangat menyenangkan ya. The unit look at, ya. This unit look at. Nah, ini pelajaran ini membahas tentang apa? Component of paragraph. Apa komponen paragraf? The way of components are linked together. Bagaimana kita menyambung antara komponen itu? Linkages between paragraph in overall text. Ya. Keterkaitan semua paragraf dalam tulisan kita. Paragraph structure. Apa struktur paragraf? Discuss the following questions. Ya. Coba diskusikan pertanyaan berikut. What is paragraph? Apa itu paragraf? What is the normal length of paragraph? Berapa normalnya panjang paragraf itu? Is there a standard structure for paragraph? Apakah ada struktur standar terhadap paragraf? How is the paragraph linked together? Bagaimana kita menyambung paragraf itu secara sekalian ya. Sampel paragraf. Nah, ini contoh paragrafnya. Oke. Nah, ini ya. Rate of home ownership varies widely across developed worlds. Bahwa kepemilikan rumah itu bervariasi di negara maju. Okay. Germany, for instance, Jerman sebagai contoh has one of the lowest rate. Jerman itu merupakan
tingkat yang paling rendah 42%, while in the Spain is twice as high as. Jadi kalau di Spanyol tanya 2 kali lebih tinggi gitu, 85%. Both katanya the US and Britain have similar rates of about 69%. Tanya Amerika dan Inggris itu hampir sama, tanya 69%. Reason for this variety appear to be more cultural and historic than economic. Alasan ini lebih terkait dengan apa? Masalah budaya dan histori, bukan masalah ekonomi. Since high rates are found in both rich and poorer country. Katanya karena tingkat yang tinggi ini ditemukan juga antara negara kaya dengan negara miskin. There appears to be no conclusive link between national prosperity and the number of homeowners. Katanya tidak ada kesimpulan yang pasti yang menyatakan hubungan antara kejayaan suatu negara dan jumlah pemilikan rumah. Nah, ini dia buat ya, terkait ya. Lihat nih kalimat pertama. Ya, rate of ownership katanya varies wide across the globe. Nah, ini katanya kepemilikan rumah itu bervariasi antar negara maju. Dia buat titik situ. Dia buat contoh. Germany, for instance, Jerman sebagai contoh tanya is one of the lowest rate. Jerman tanya itu memiliki tingkat kepemilikan rumah terendah. Berapa? 42%. While in Spain, sementara katanya di Spanyol tanya, itu 2 kali lebih tinggi dari Jerman, itu 85%. Dia sambung lagi, masih tentang rumah juga, kepemilikan rumah. Both the US and Britain, keduanya katanya, baik Amerika maupun Inggris have similar rates of about 69%. Memiliki kepemilikan rumah itu yang sama, yaitu 69%. Ya, jadi masih tentang rumah ya. The reason for this variation, katanya alasan perbedaan ini appear to be more cultural and historic. Katanya kepemilikan rumah ini lebih disebabkan oleh faktor budaya dan sejarah, bukan ekonomi, daripada ekonomi. Since karena high rate are found, katanya kepemilikan rumah yang tinggi ditemukan juga baik di negara maju maupun negara miskin, are found in both rich and poorer countries. This appear to be no conclusive. Nah, ini nampaknya tidak ada kesimpulan hubungan antara kejayaan suatu negara dan jumlah pemilikan rumah. Nah, jelaskan ya. Jadi jelas ya, alinianya jelas ya. Nah, jadi jangan kita tidak nyambung. Jangan panjang-panjang kali juga. Ya, nanti kita disuruh baca 1 kali tarik nafas, baca dari awal sampai akhir. Oh, mabuk kita mau baca itu ya. Jangan putus nafasnya. Kita tarik nafas terus sampai putus nafas kita. Jangan panjang-panjang dari sini ke Medan baru putus 1 kalimat. Topik sentences. Nah, lihat topiknya. Apa topiknya? Topik kalimat itu apa? Rate of home ownership. Ya. Nah, ini yang saya bilang kemarin tuh. Main idea. Ya. Itu apa? Tingkat kepemilikan rumah bervariasi antar negara maju. Contohnya apa? Tanya sampel pertama. Jadi dia buat contoh untuk topik sentence tadi. Kalimat topiknya itu. Jerman, tanya. Kemudian Spanyol, while ya, dia buat sebagai contoh. Sedangkan, jadi ada nih 1 kalimat dia nih, ya, 1 kalimatnya. Jerman for instance, Germany for instance, Germany sebagai contoh, has one the lowest rate, merupakan negara yang memiliki kepemilikan rumah terendah. Berapa? 40%. While, sementara itu katanya, Spain, it is twice as high. Spanyol itu 2 kali lebih tinggi, yaitu 85%. Oke. Jadi kalimat example 1 ini mendukung kalimat pertama, topic sentences.
Nah, kalimat yang nomor 3 ini, both the US and Britain have similar rates of about 69%. Nah, example kedua itu masih mendukung, menjelaskan tentang main idea. Alasannya di nomor 4. The reasons for these variations appear to be more cultural. Alasan kepemilikan rumah yang rendah ini katanya atau tinggi itu bukan disebabkan ya oleh ekonomi, tapi lebih disebabkan oleh budaya dan sejarah. Ya. Karena katanya high risk, ada juga negara berkembang yang memiliki banyak kepemilikan rumah. Ya. Summary. Lalu kesimpulannya katanya, there appear to be no conclusive link. Tidak ada keputusan atau kesimpulan yang jelas yang menyatakan adanya hubungan antara kejayaan suatu negara dan jumlah kepemilikan rumah. Sudah paham ya? Jadi antara satu kalimat dengan kalimat lain itu saling terkait. Nah, nanti kalau kita buat paragraf baru di bawahnya, itu harus nyambung antara paragraf sebelumnya dengan paragraf yang berikutnya. Nah, katanya, the example so that, katanya contoh ini memperlihatkan bahwa paragraph is group of sentence that deal with a single topic. Paragraf itu merupakan kelompok kalimat-kalimat yang berkaitan dengan satu topik tunggal. Okay. The length of paragraph varies significantly according to text type. Panjangnya paragraf itu sangat bervariasi, tergantung kepada apa? Jenis teksnya, but should be no less than 4 or 5 sentences. Tapi tidak ya no less than 4, ya, tidak kurang dari 4 atau 5 kalimat. Normally, but not always. Normalnya tetapi tidak selalu. The first sentence introduce the topic. Katanya biasanya kalimat pertama itu, biasanya tidak selalu ya. Kalimat pertama itu menggambarkan tentang topik. Other sentences may give definitions. Kalimat-kalimat berikutnya itu bisa saja memberikan definisi. Ya. Example, contoh, informations, informasinya, alasan, restatement, ya, pernyataan ulangan, dan summary. Jadi dia begitu cara penulis. Yang kedua tanya, the parts of paragraph are linked together by phrases. Nah, jadi katanya bahagian dari paragraf ini dihubungkan dengan phrases and conjunctions. Nah, conjunctions. Jadi ada frasa, ada conjunctions seperti ini. Nah, ini ya. For instance, why, duration, since, ya itu semuanya yang ini. Ya. Karena conjunction, phrases and conjunctions shown in a bold in the table, yang di warna apa namanya bold ya. The guide the reader through the argument presented. Jadi itu adalah cara kita menulis. Ya. Praktis. Read the next paragraph from same easy and answer the question below. Bacalah paragraf berikut katanya from the same essay, dari essay yang sama, dan jawab pertanyaan di bawah. Despite this, katanya, many countries encourage the growth of ownership. Ya. Selain itu, katanya banyak negara yang mendorong peningkatan kepemilikan rumah. Ireland and Spain, for example, katanya, Irlandia dan Spanyol sebagai contoh, allow mortgage payer to offset payment against income tax. Jadi dia didorong untuk memiliki rumah. It is widely believed that owning your own home has social as well as economic benefits. Makanya ini dipercayai bahwa kepemilikan rumah itu, ya, itu ada manfaat. Manfaat apa? Sosial dan juga ekonomi. Compare to renters, katanya, bandingkan dengan yang menyewa rumah, katanya, home owners are
thought to be more stable members of community yang memiliki rumah itu ya, dipandang more stable members. Jadi anggota komunitas masyarakat, anggota masyarakat yang dianggap lebih stabil ya, who contribute more to local affairs, yang lebih berkontribusi terhadap kegiatan-kegiatan daerah. In addition, dia tambah lagi, in addition itu dia memperkuat kalimat sebelumnya. Neighborhoods of owner occupiers are considered to have less crime than better schools. Kejiranan ini katanya, kejiranan dari pemilikan rumah ini dianggap sebagai less crime, kriminalitasnya lebih kecil, and better schools. Jadi pendidikannya juga lebih bagus. But above all, katanya, namun semua itu katanya, ownership encourage saving and allow family to build wealth. Nah, kepemilikan rumah ini mendorong kita untuk menyimpan uang and allow family to build wealth. Memungkinkan keluarga-keluarga itu untuk meningkatkan kekayaan. Jadi katanya, nah itu cara kita. Kalau ini analyze the paragraph by completing the left hand column in the table below with the following type of sentence. Supporting point 1, supporting point 2, dan seterusnya. Ini nanti kamu isi sendirilah. Development of idea. Bagaimana kita mengembangkan ide. The sentence below form the third paragraph of same essay. Nah, katanya kalimat berikut merupakan bagian ketiga dari isi yang sama. But they have been mixed up. Tapi ini sudah gabung. Use the table below to put them in the correct order. Masukkanlah isilah yang berikut ini, tabel berikut ini sesuai dengan urutannya. Ya, katanya, this had been developed to allow higher risk poorer family to buy their own homes, but contributed to property price bubble. Nah, ini katanya had been developed to allow. Ini sudah dikembangkan untuk memungkinkan rumah tangga miskin itu higher risk, higher risk poorer, rumah tangga miskin yang punya risiko besar itu untuk apa? Membeli rumah sendiri. Many economists now argue, banyak ekonom katanya berpendapat bahwa there is a maximum level of home ownership that should not be exceeded. Ada tingkat kepemilikan rumah maksimum yang tidak boleh lebih. All these claims were challenged by the economic crash of 2008. Artinya semua klaim ini sudah ditantang oleh economic crash itu tahun 2008, which was in large parts caused by the fall on American submarine mortgages. Ini ada krisis di Amerika tahun 2008 tentang submarine, subprime mortgage, surat berharga di Amerika. Even households that have positive equity still fell poorer and reduced their spending. Katanya, meskipun ada orang yang memiliki rumah, katanya, rumah tangga itu, dia punya ekuitas yang bagus, dia punya harta, tapi tetap menjadi miskin, dan mengurangi pengeluaran mereka. Ada more trapped in their houses by negative equity. Bahkan ada orang yang terperangkap di rumah mereka, tapi hartanya itu udah negatif. In other words, their houses were worth less than they had paid for them. Katanya nilai rumah mereka itu lebih rendah dari apa yang sudah mereka bayar. When this burst, millions of people lost their homes. Nah, ini terjadi akibatnya apa? Jutaan orang kehilangan rumah, which for many had contained their savings. Jadi ini juga sudah mengurangi simpanan mereka. Itu cara kita link paragraph together. Bagaimana kita menyambung paragraf secara bersamaan.
In example above, each new paragraph begin with a phrase that link it to the previous paragraph in order to maintain continuity of argument. Nah, ini penting. Bahwa contoh di atas tadi katanya, each new paragraph. Setiap paragraf baru begins with a phrase. Dimulai dengan frase yang menghubungkan katanya. Paragraf ini dengan paragraf sebelumnya. Untuk apa itu? In order to maintain continuity of argument. Untuk menjamin adanya keterkaitan antara paragraf yang sedang ditulis dengan paragraf sebelumnya. Oke, nah, apa contohnya? Despite this, katanya, lack of conclusive link. Despite this, samping ini tanya, all these claims. Nah, itu adalah argument in favor of ownership. In order to begin a new topic, you may use. Nah, kalau mau memulai topik baru, maka kita harus menggunakan apa? Turning to the issue of. Nah, kembali kepada isunya. Rates of infections must be examined in another area for considerations. Ya, itu contohnya ya. Nah, paragraph can also be introduced with a verb. Ya. Paragraf katanya bisa juga dimulai dengan kata terangan ya. Nah ini traditionally, ya, secara tradisional, few example word, finally. Nah ini biasa dalam kalimat. Ya. Hal pertama yang menjadi perhatian, nah, ini jadi dia buat dengan verb. Ya. Nah, jadi tradisional, secara tradisional. Contohnya ya, tapi kita di bahasa Indonesia tidak boleh dia buat kata depan, tidak boleh di awal kalimat, ya di awal kalimat, di awal paragraf, tidak boleh kita kata depan. Di Indonesia, di Banda Aceh tidak boleh. Ya. Itu aturan di bahasa Indonesia. Nah, ini saya skip aja sama ya. Kita masuk ke introductions and conclusions. An effective introduction explain the purpose of scope and scope of the proper to the readers. Nah, katanya pendahuluan yang efektif itu menjelaskan apa? Tujuan dan ruang lingkup of the paper to the reader. Nah, ini udah jelas ya, tujuan. Jadi kalau kita menulis skripsi, apa tujuan kita? Sudah jelas. Kemudian ruang lingkupnya apa? Ya, ruang lingkup dari paper kita atau dari skripsi kita. Okay. The conclusion should provide a clear answer. Tapi katanya, kesimpulan itu harus menyediakan apa? Clear answer to any questions. Terhadap semua pertanyaan yang dipertanyakan di judul. As well as summarizing the main point. Nah, atau katanya sama juga meringkas main point. Ya. Pokok-pokok pikiran utama yang ada di tulisan kita. In coursework, both introductions and conclusion are normally written after main body. Nah, ini saya minggu lalu sudah jelaskan ya. Ya, kalau untuk artikel kita ada 4 bagian ya. Artikel ya. Nah, itu kan ada pendahuluan, kemudian ada teoritis, ketiga ada metode analisis, keempat ada hasil dan pembahasan, penutup atau kesimpulan. Nah ini di kesimpulan itu dijelaskan dengan verbal dan tidak masuk lagi hitungan seperti pada bagian keempat.
Ya. Ini jadi perhatian namun pula dah lewatnya. Okey. Jadi di kesimpulan itu jangan masuk lagi koefisien regresi, nak usah masuk lagi, ya. 0, sekian dah ada. Kita hanya menjelaskan bahwa ini loh variabel yang penting yang mempengaruhi permintaan ini. 1, 2, 3. Dia signifikan, berpengaruh secara signifikan. Ya. Yang lagi masukkan koefisien harga 0,5 min 0,5 tidak perlu. Dia sudah ada di bagian keempat. Jadi bagian itu hanya untuk verbalnya saja. Ya. Introductions content. Ya, content introduction pengantar itu apa? Introduction are usually no more than about 10% of the total length of assignment. Pengantar itu tidak lebih dari 10%. There is a 2,000 words essay. The introduction would be about 200 words. Kalau dalam seluruh tulisan itu 2,000 kata, ya, maka pengantar itu 200 kata. What is the normally found in essay introduce? Choose from the list below. Apa yang umumnya didapatkan di bahagian pengantar itu. Definition of any unfamiliar term in the title. Ini bisa ya. Your opinion on subject of essay. Mention of some sources. Provocative idea of questions of interest reader. Your aim of posting in writing. The method you adopt to answer the questions. Ini nak masuk nomor 6. Some brief background to the topic. Any limitation you set yourself. Ini nak masuk limitations. Itu nak masuk dia. Okey, ini baca sendiri ya. Introduction structure. Apa bagian-bagian dari introduction? Not every introductions will include all elements listed below. Ya, tidak semua pengantar itu memasukkan elemen berikut ini. Which are essential and which are optional. Ya. Mana yang penting, mana yang jadi pilihan tanya. There is no standard pattern for an introduction. Tidak ada standar, polanya tidak ada standar ya. Since must depend on the type of research you are conducting, itu tergantung kepada penelitian yang kita laksanakan, and length of your work, dan panjangnya tulisan kita. But a common framework is, tapi katanya secara umum kerangkanya sebagai berikut. Yang pertama apa? Definition of key terms. Jadi ada definisi yang penting. Ya. Misalnya, kalau kamu menulis tentang pencemaran, apa yang maksudkan pencemaran? Kita harus jelaskan. Ya, apa yang dimaksud dengan perubahan iklim? Itu yang kita jelaskan. Kemudian apa lagi? Relevant background information. Nah, kita masukkan informasi yang terkait. Review of works by other writers on the topic. Nah, masukkan pandangan orang lain atau pekerjaan orang lain atau penelitian orang lain tentang apa yang kita tulis. Purpose or aim of the paper. Apa tujuan yang ingin kita selesaikan dari menulis itu. Tujuannya apa? Nah, your methods and results you found. Your method and results you found. Ya, metode and hasil. Ini kita tidak masukkan kalau di dalam paragraf awal ya. Any limitations you impose. Kalau ada keterbatasan biasanya di bagian lain. Organization of your work. Kalau organization bisa. Oke. Ini saya skip aja. Opening sentences ya. Bagaimana kalimat pembukaan? It can be difficult to start writing an essay, but especially in exam, dissertation will waste valuable time. Nah, ini kita mau nulis kata skripsi yang paling lama Pak, kata pertama. Nggak selesai ya. Mana cara? Ya, ini kenapa? Karena kita kurang menulis. Tapi kalau udah dapat kata pertama itu sudah lancar. Ya. Kalimat pertama itu susah ya. The first few katanya, the first few sentences should be general.
but not fagu to help the reader focus on a topic. On the topic, they often have the following pattern. Nah, ini ya. Nah, saya sudah ajar nih minggu lalu. Harus lebih umum, sangat umum, umum, ya, atau sangat umum, umum, khusus, sangat khusus. Jadi dia bertingkat ya. Time, phrases. Nah, ini phrases, topiknya, developmentnya, perkembangannya gimana. Currently, control of water resources. Pengawasan tentang sumber daya air ya. Has emerged as potential cause of international frictions. Nah, jadi katanya pengawasan tentang air ini menjadi pertengkaran di internasional ya. Since 2008, electric vehicle sejak 2008 tentang apa topiknya electric vehicle, mobil listrik have become a serious commercial proposition. Ini menjadi apa namanya itu proposisi yang sangat penting di bidang perdagangan mobil. Nowadays there is a lot of competitions among different providers of news. Ya. Sekarang katanya banyak kompetisi ya tentang apa? Different providers of news. Perbedaan berita, penyedia berita. Newspaper are currently facing strong competition from rival news. Surat kabar katanya itu menghadapi tantangan kompetisi yang sangat kuat dari rival, saingannya seperti apa? Internet and televisions. Nah, sekarang pun televisi tidak ada siapa yang nonton. Kenapa kabur? Tidak ada yang nonton. Kenapa? Semua sudah ada TV berbayar dan sebagainya. Ya. Right, introductory sentences for the three following title. Untuk 3 judul berikut. How important is it for companies to have women as senior manager? Berapa penting sih katanya bagi apa namanya itu perusahaan untuk memiliki senior manager, manajer utama yang berasal dari perempuan. Kedua, are there any technological solution to global warming? Apakah ada solusi terhadap what can be done to reduce infant mortality in developing countries? Bagaimana mengurangi angka kematian anak di negara berkembang? Compare the urbanization process in two contrasting countries. Bandingkan proses urbanisasi di dua negara yang berbeda. Nah ini tidak usah ya, karena kamu kan menulis skripsi, kalau skripsi kan minggu depan midterm, berarti bab satunya harus kamu present ya. Ini praktis saya skip aja. Conclusion. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Conclusion tend to be shorter and more diverse than introductions. Nah, jadi katanya lebih pendek ya, lebih padat ya. Some article may have a summary, tapi ada juga yang membuat summary or concluding remarks atau pernyataan kesimpulan ya. But student paper should be generally have a final sections. Tapi katanya kalau tugas mahasiswa ya masuk skripsi, have a final session, ada bagian terakhir. They summarize the argument and make it clear to readers that the original question has been answered. Nah, itu untuk menjawab semua pertanyaan. Pertanyaan di mana? Di tujuan penelitian. Jadi kan kalau kita menulis skripsi ya, kita menulis skripsi kan bab 1. Dia kan ada satu-satu latar belakang penelitian. 1, 2,
manfaat atau kegunaan. Nah, ini dia. Kalau di masalah penelitian itu, kalau di masalah penelitian ini, misalnya ada 4, misal ya, maka di tujuan penelitian wajib 4. Ya, jadi dia sama ya. Oke, maka di kesimpulannya, bagian kesimpulan ya, nah, 4 ya, wajib memuat paling tidak 4 masalah penelitian yang sudah ada di bagian pertama. Nah, ini harus hati-hati ya, jangan sampai kita tidak masukkan ini. Oke ya, jadi dia kalau ada 4 masalah, 4 tujuan. 2 masalah, 2 tujuan. 1 masalah, 1 tujuan. Jangan ditambah-tambah. Oke, kalau dia perlu hipotesis, maka kita membuat hipotesis yang terkait dengan masalah 1, masalah 2, dan masalah 3. Kalau perlu hipotesis. Jadi dia ada 4 masalah, ada 4 itu. Ini saya tidak bahas lagi. Ya. Praktis ini bisa. Nah, ini kita sambung